Halo Sobat Kelayapan semuanya, balik lagi sama gue Laili Dwi ini di channel YouTube gue si Laili Tukang Kelayapan. Hari ini tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari buruh, tanggal merah yang berarti artinya itu libur. Cuma kebetulan sekarang udah sore, udah pukul 16.15. Gue lagi janjian sama seseorang. Kita sore ini mau coba mengejar sunset, apakah dapat di Bukit Moko, pastinya ada di Bandung gitu. Jadi sebenarnya kita tuh janjiannya habis asar, cuma sebenarnya habis asar itu jam 3 itu udah asar, dan harusnya tuh jam 3 tuh kita udah siap-siap gitu. Cuma tadi gue baru mandi jam setengah 4, dan dia sebenarnya dari jam 4 kurang udah siap. Cuma karena nunggu gue sampai jam 4, akhirnya ada sakit perut. Pas gue beres, gue yang nungguin dia beres sakit perut. Kayaknya bentar lagi orangnya datang. Gua mau lanjut siap-siap dulu, mau siapin apa aja yang mau gua bawa. Pastinya bawa botol minum ya, supaya irit. Oke guys, jadi ini tukang ojek saya sudah datang. Kita buka dulu, kita keluar. Nah, hey tukang ojek, gue mau bikin konten, gue disuruh bawa motor, gimana sih? Ojek siapa? Yang ojek lu. Oh ya udah, oke. Jadi Pak. guys, saya yang bawa motornya. Iyalah. Cerah, mendung cuy. Jadi gimana Pak? Cerah, mendung. Oh ya siap. Ya udahlah. Gue yang minta, jadinya gue yang bawa motor. Oke, dadah, sampai jumpa lagi. Oke guys, akhirnya gue berhasil tidak membawa motor. Dan akhirnya saya bisa diboncengin oleh orang ini. Dan Sore. ini siapa yang ojek? Sore siapa ini yang menumpang? Iya ya, yang numpang gue padahal nggak tahu diri banget ya, nggak apa-apa ya. Sore ini kita bakal ke Bukit Moko melihat Awan mendung. melihat awan mendung, dan kita mau ke studio foto abu-abu. Enggak lah, insya Allah. Ih, cerah banget muka-muka, alhamdulillah. Berhasil ya setelah Itu filter hibernasi. apaan itu, Lai? Hah? Itu filter apaan itu? No filter ya. Dadah. Selamat sore lagi. Sekarang kita udah sampai di mana ini? Di kebun orang. Jadi kita lah udah di Bukit Moko. Lagi mau jalan dulu. Kita mau masuk ke hutan. Bayar Kak? Berapa sih? Nggak tahu, emang gue yang jaga. Jadi orangnya gua sore ini pergi sama dia ya, yang
Kuku yang ngos-ngosan ya, yang membawa motor sangat lelet. Akhirnya kita terlambat menikmati sunset. Katanya tadi sebelum beduk maghrib, gue usahain tuh. Yang penting sebelum beduk maghrib Iya ya. kan. Nggak tahu jam berapanya. Itu alhamdulillah sih masih cerah. Cuma agak berawan itu. View-nya juga lumayan kelihatan. Tuh. Ingat kunci motor mah gantung. Dua pak. Yang ke sana itu Mbak Ibu. Ada uang pak? Nggak ada pak. Ini Pak adanya 5.000. Ada 5.000 pak. Dan ya makasih bapak. Enggak, makasih Pak. Jadi kita kemana Kak? Berapa? Tiketnya Ya nggak 15.000. usah digoyok-goyok gitu. 15.000 per orang. Jadi ini ada dermaga bintang sama Puncak Bintang. area camping. Oh, Patahan Lembang Kak, 30 menit. 1,7 kilo. Oh berarti keluarnya itu ya Tahura dong. Patahan Lembang. Patahan Lembang Tahura sih. Iya. Iya sih bener. Itu dulu. Gimana? Iya sih bagus Kak. Tapi kita nggak dapet sunset juga. Ya, kita kesorean. Kita mau kesana apa ke sunset? Sunset mas sekarang aja yuk. Sunset. Itu ceritanya apa ya? Ayo cepetan. Sabar dong. Keburu turun. Itu udah turun kali Tong. Harusnya bukannya kita ke Puncak Bintang ya? Puncak Bintang sana Tong, dermaga bintang sana. Oh, puncak bintang mah view-nya city. Ih, dermaga bintang yang view-nya city, bukan sih. Terus gimana? Iya, udah kita mencar aja gimana? Udah ke dermaga gak ke puncak. Jadi guys, kita kelinglungan ini. Kita mau ke dermaga atau mau ke puncak? Puncak ya lah ya. Oh, puncak bintang ya. Puncaknya tuh sana Kak. Kenapa tadi nggak nanya ke bapak-bapaknya? Ah, kamu masih deket lah. Lu nanya dulu lah. Ya Allah, Tuh, bentar lagi cepetan lah. kayaknya puncaknya deh Kak. Puncak bintang nggak sih? Yuk. Dermaga kalau malam kali. Dermaga tuh kalau malam kali Kak. Pak, kalau sunset di puncak apa dermaga? Jadi guys, kita nggak tahu sunset itu ada di dermaga apa di puncak. Di atas siapa ya? Di atas lah, sok tahu sih. lu. Dengerin, so tahu sih. Coba. Kalau keluar. Ya. Atur nuhun, Pak. Atur nuhun, Pak. Ya. Tuh guys, ternyata benar. Feelingnya. Jadi dermaganya di situ. Kayaknya dermaga itu buat itu ya kayak malam ya kayak City Light. Puncaknya di sana. Jadi kita mau ke puncak. Menuju puncak. Sambil nyanyi dong. Harus ya joget-joget. Oke. Kita dikasih kerjaan. Sore-sore iya sih Kak. Ini kalau nggak mendung bagus. Wow. Camping di sini aja lah. Iya. Wow. Gimana Bapak Aryadi? Bagus sih sebenarnya kalau misalkan nggak mendung tadi Ya. tuh. Alhamdulillah aja lah ya. Alhamdulillah, tapi view-nya bagus kok. Kita walaupun syukurin mendung. aja. Coba kalau misalkan tadi ada sunset beneran, luar biasa. Ini jadi pilihan Nomor satu nomor 1 lah ya. untuk sunset. Untuk Selain Danau Telkom University. Indonesia, Indonesia, jaya, jaya. Pak,
saya ini loh marketingnya loh ya ini ya Telkom University ya. Saya pegawainya, Anda marketingnya ya? Iya, ini pegawai, saya marketingnya. Jadi sekarang udah gerimis-gerimis, kita mau turun dulu ke warung. Kita mau makan mie dulu. Nyari Indomie. Nyari Indomie. Itu tujuan utamaku kesini. Iya, jadi dia tujuan utamanya kesini tuh bukan lihat sunset. Makanya sunsetnya ya alhamdulillah dikasih sama Allah segitu ya udah. Nah tujuannya mau makan Indomie. Oke, jadi kita mau turun ke warung aja. Sebenarnya di sini ada sebuah warung namanya warung apa kak? Daung. Warung Daung. Itu gimana? Dia bayar bentuknya. Jadi kalau yang masuk ke situ, dia harus beli tiket dulu. Tapi tiket itu 25.000 harganya, udah dapat makan sama minum. Jadi istilahnya kita beli tempat gitu. Ya, nanti warung bentuknya kayak gimana bakal gue kasih lihat juga ya. Sekarang kita mau turun dulu ke bawah karena bawa motor. Oke, dadah. Yo. Nah, ini warung Daungnya di sini. Ayo, Kang Ojek. Ya. Kang Ojek. Sudah gerimis-gerimis, kita mau turun ke bawah. Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu warung yang ada di Bukit Moko. Kita nggak ke warung warung Daung ya kak namanya. Jadi warung Daung itu jadi salah satu warung favorit di Bukit Moko ini karena dia punya view yang luas, view city lake-nya. Dan harga masuknya juga lumayan, sekitar 25.000. Sebenarnya worth it ya. Itu tuh nggak mahal untuk yang punya uang. Cuma berhubung gue nggak punya uang, jadi menurut gue itu mahal. Jadi kita nggak kesana. Nggak mahal lah. Itu 25.000 dapat makan, dapat minum. Iya. Oke, 25.000 tuh udah dapat makannya. Jadi kayak lu ngeluarin 25.000 buat makan buat minum. Ya, gitu. buat makan buat minum aja gitu sebenarnya. Dan dapat bonusnya view bagus. Dan dapat free wifi juga karena di Iya. sini sinyal susah. Enggak sih, kalau yang punya providernya bagus sih oke ya kayak Telkomsel gitu. Sedangkan gue kan nggak Telkomsel ya, gue pengguna Tri, jadi ya sinyalnya agak kurang kalau di ketinggian gitu. Sekarang kita lagi ada di salah satu warung. Jadi di bawahnya itu ada beberapa jajaran warung, di mana warung-warung itu tuh nyajin kayak minuman-minuman hangat kayak kopi, susu, teh, Indomie, terus ya jajanan-jajanan kecil lah untuk kayak tempat-tempat nongkrong gitu. Dan Bukit Moko ini sebenarnya jadi salah satu objek wisata pilihan buat masyarakat Bandung. Jadi kebanyakan mahasiswa di Bandung itu juga mereka ngelepas penatnya di Bukit Moko ini. Selain ngelepas penat juga dia bisa santai-santai, bisa sambil nongkrong-nongkrong. Di sini juga tempatnya tuh lesehan. Gitu. Lumayan lah buat ngelepas penat di ketinggian, terus bisa ngeliat city lake Bandung. Tapi ada kalanya kita bisa nggak beruntung ketika ke Moko, yaitu misalnya pas hujan, terus pas kabut juga kita bener-bener nggak bisa lihat city lake yang ada di Moko ini. Dan alhamdulillah hari ini cerah, kita bisa ngeliat city lake-nya. Jadi ya sedikit terobati lah ya, nggak kecewa-kecewa banget karena sunsetnya ketutup awan. Itu. Dan dapat bantal. Coba kan. Dan kita dapat bantal gitu. Oh ya, untuk masuknya itu tadi dikenakan biaya buat motor aja. Masuk motor itu sebesar Rp5.000. Ya. Bukan 5.000. Untuk motor di sini ada pengelolanya juga. Bagus sih selama memang masih dikelola dengan baik sih, it's okay ya. Ditarikin biaya 5.000 per motor itu sebenarnya nggak terlalu berat itu. Tempat ini juga udah cukup komersil kok sebenarnya. Udah cukup komersil juga sebenarnya untuk Bukit Moko. Cuma memang jalurnya dari kota Bandung itu cukup bisa dibilang nggak berat sih ya kak ya. Nggak berat itu. Yang berat itu kalau di gotong-gotong. Yang berat itu kalau aku sama kamu jauh-jauhan. Tuh, bener nggak? Kangen. Bener nggak? Gue nggak usah nge-shoot ya muka orangnya karena muka orangnya tuh menjijikan gitu, oke? Denger aja udah menjijikan gitu. Yang berat itu kalau aku dan kamu jauh-jauhan gitu. Padahal secara dia tuh seneng banget gitu kalau misalnya gue tuh kagak ada gitu. Di Bandung tuh gue nggak ada. Same. Dia tuh sebenarnya seneng banget gitu ya. Aduh. Sebenarnya tapi ya udahlah ya. Ini pertama kali ya kayak kita jalan berdua. Iya. Yoi. Enggak. Kapan gue jalan berdua sama lu? Pernah. Kapan? Lu mah melupakan kenangan kita. Kapan? Gue juga nggak inget sih. Tuh kan. Gitu. Itu yang bikin gue kenapa nggak usah dikasih lihat mukanya gitu kan. Pengen nampar rasanya.
Jadi jalanan itu cenderung rusak juga, kecil, muat satu mobil, dan berbatu lah pokoknya. Kalau misalnya motornya nggak fit dan belum diservis kayaknya agak kurang deh. Soalnya beberapa waktu sebelumnya gue juga udah pernah kesini rame-rame juga gitu kan. Coba pakai motor Matic atau motor gigi. Kalau misalnya memang motornya kurang oke ya kadang nggak kuat gitu kalau boncengan gitu. Jadi tips saja kalau misalnya kalian mau ke Bukit Molo, datanglah ketika hari cerah. Kalau misalnya dari daerah Bandung atau dari daerah Dayakolot, itu bisa patokannya dari jembatan Kiara Condong. Kalau misalnya di jembatan Kircon itu view-nya udah kelihatan, insya Allah di atas juga kelihatan. Kecuali selama kalian jalan dari Kircon ke sini, itu tuh tiba-tiba hujan, ya bisa jadi berkabut gitu kan. Terus yang kedua, pastikan motor kalian itu fit dan kuat buat nanjak. Nggak kayak motor siapa? Nggak kayak motor siapa ya? Motor lu. Motor gue mau kuat tuh sini enak aja. Motor gue kuat tuh sini sendiri ke sama gua. Terus yang ketiga, jangan lupa bawa jaket karena di sini udaranya juga cukup dingin dan ya usahakan jangan ketika hujan lah ya, karena kalau misalnya kita kesini pas hujan jalanannya licin, terus bisa jadi kita nggak dapet view yang bagus karena ketutup kabut gitu. Terus tips selanjutnya, jangan lupa bawa uang karena jajan itu perlu, dan kalau kita jajan di warung kita harus bayar gitu. Oke, jadi segini aja kelayapan sore hari ini. Berguna sekali tipsnya. Berguna sekali ye. Tapi tips terakhir tidak berguna. Berguna loh, itu penting loh. Iya. Gitu, dan pastiin motor kalian ada bensinnya. Jangan sampai enggak. Oke. Wow. Oh ya, dan pastiin rem motornya enggak blong ya, karena nanti perjalanan perjalanan pulang itu kita bakal turun terus. Kalau misalnya turun terus agak khawatir juga ya kalau misalnya remnya kenapa-napa. Tuh, jadi buat kalian jangan kebanyakan kerja, nanti cepet kayanya. Dan jangan lupa ingat jalan-jalan. Oke. Dadah, sampai jumpa di kelayapan selanjutnya, sahabat kelayapan. Aku di sini terakhir. Di kepala tuh. Kepala lu yang bener dong. Dadah.